Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pemerintahan baru nantinya, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan membentuk super holding. Nah, seperti apa mekanismenya, kemudian apakah outputnya juga akan memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kinerja perusahaan, penerimaan negara, dan tentunya masyarakat. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk super holding pada awal tahun 2025. Langkah tersebut sebagai bagian langkah transformasi Kementerian BUMN guna meningkatkan kontribusi perusahaan plat merah kepada negara. Pemerintah menyebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai agent of development, di mana BUMN hadir di tengah masyarakat dengan peran yang signifikan dalam pengembangan perekonomian nasional maupun penerimaan negara. BUMN juga memiliki tanggung jawab kepada negara untuk memastikan perusahaan tetap mampu meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar dan posisi keuangan yang positif, serta memiliki perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan guna menyikapi dunia bisnis yang semakin kompetitif. Dan sebagai bagian dari langkah transformasi Kementerian BUMN, sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan plat merah kepada negara, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk super holding pada awal tahun depan. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dengan menjadikan aset-aset besar yang dimiliki menjadi lebih produktif. Di sisi lain, saat ini Kementerian BUMN juga terus meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN berupa perampingan dan perbaikan portofolio jumlah BUMN melalui restrukturisasi korporasi super holding, merger, dan akuisisi. Adapun perkembangan fokus untuk restrukturisasi telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu, di mana akan membuat jumlah BUMN menjadi lebih efisien dengan jumlah kurang dari 70 BUMN. Sementara data Kementerian BUMN menyebutkan sejumlah BUMN berhasil meraih beberapa capaian positif di kancah internasional. Di antaranya 20 BUMN meraih predikat sebagai Fortune Southeast Asia 500 tahun 2024, dan 4 BUMN berhasil masuk dalam Forbes Global 2000 tahun 2024, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti taji pembentukan super holding pemerintah baru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi, Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat-sehat. Baik, terima kasih, dan sudah bergabung juga Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Pak Toto. Baik, terima kasih Pagi, atas Pak. waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review, Pak Toto, bagaimana dari kacamata Anda melihat bagaimana pembentukan nanti super holding. Kemudian kita akan review terlebih dahulu kinerja lah dari perusahaan-perusahaan holding BUMN yang sudah dibentuk hingga saat ini. Silakan. Ya, kalau menurut saya ide dari pembentukan badan ya, kaitannya dengan pengelola super holding di masa depan misalnya ya, itu juga idenya bukan sama sekali baru ya, karena pada Pak Menteri Tandri Abeng pertama membentuk Kementerian BUMN, dan master plan-nya itu juga diarahkan menuju ke sana sebetulnya. Bahkan nomenklatur dari kementeriannya waktu itu sebetulnya adalah Kementerian BUMN garis miring Badan Pelaksana atau Badan Pengelola BUMN ya. Jadi memang arahnya sebetulnya waktu itu sudah dibuat, di set bahwa ke depan pengelolaan BUMN itu akan tanda petik terlepas dari birokrasi ya. Nah, cuman memang kemudian karena prosesnya Pak Tandri sendiri nggak cukup lama sebagai Menteri BUMN waktu itu, sehingga kemudian ide itu tidak cukup bisa diteruskan dengan cepat ya. Jadi kalau saat ini misalnya Presiden elected Prabowo kemudian memutuskan ya untuk memulai pengelolaan BUMN dengan pola seperti badan tadi, saya kira itu adalah hal yang akan dikaitkan dengan bagaimana keinginan dari pemerintahan mendatang untuk membuat bahwa BUMN bisa lebih punya adaptasi yang lebih kuat, punya agility yang lebih kuat, sehingga daya saingnya pun ke depan tentu diharapkan akan bisa meningkat ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan flashback saja ya, jadi saya kira di masa era Menteri BUMN Erick Thohir ya, kalau lihat dari beberapa indikator-indikator keuangannya lah ya, bagaimana misalnya pertumbuhan ya, kemampuan mengenerate
pendapatan, kemudian juga bagaimana mengenerate aset ya, dan juga ekuitas yang meningkat. Saya kira itu menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa arah ya perbaikan terhadap pengelolaan BUMN ke depan itu mungkin sudah dalam jalur yang relatif tepat ya. Juga bagaimana pengurangan ya jumlah BUMN dari di atas 100 sekarang mungkin tinggal sekitar 45 BUMN saja. Saya kira itu juga sesuai dengan konteks master plan yang sudah dibuat ya, bahwa ke depan nanti mungkin dengan model restrukturisasi BUMN lewat pembentukan beberapa holding company, lewat proses merger ya, atau bahkan sebagian juga sekarang ada proses divestasi untuk BUMN-BUMN dianggap sudah tidak kompetitif begitu ya. Saya kira arahnya adalah menuju kepada model di mana mungkin jumlah BUMN ke depan yang akan dikelola itu tidak cukup banyak ya, tapi lebih punya daya saing yang lebih meningkat. Jadi harapannya menurut saya ke depan kalau nanti misalnya badan ini betul-betul akan dibuat ya, tentu ini harapannya adalah bahwa kemampuan BUMN kita untuk bersaing ya, tidak hanya di domestik tapi juga di pasar regional atau pasar global juga bisa lebih ditingkatkan. Baik, itu dia review dari Pak Toto terkait dengan kondisi perusahaan-perusahaan BUMN dan wacana dari pembentukan super holding. Nah, Indef sendiri, Mas Iko bagaimana kalau kita lihat kinerja perusahaan-perusahaan milik pemerintah saat ini begitu? Apakah memang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa juga nih terhadap perekonomian nasional? Ya, tadi secara agregatif gitu ya sudah disebut Pak Toto begitu bahwa dari tahun ke tahun ya sebetulnya kalau bicara kontribusi kepada nasional katakanlah yang paling paling real kan APBN misalkan begitu ya, Yes. dividennya juga dari waktu ke waktu meningkat begitu. Tahun ini ditargetkan sampai 85 triliun ya, dan indikator-indikator itu menggambarkan ya sebetulnya terjadi katakanlah proses yang dilakukan ya selama katakanlah dalam periode pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua ini ya relatif meningkat begitu. Itu kelihatan dari angka-angka tadi yang sudah disampaikan begitu. Tapi saya rasa ya hal yang juga memang tidak kalah penting dari kenapa harus ada super holding begitu. Karena memang aspek yang sangat menurut saya juga penting yaitu ada di tata kelola begitu. Bagaimana kemudian membuat BUMN ke depan ini lebih profesional begitu ya, lebih efisien begitu, dan ya jujur saja sebetulnya ini arahnya kan supaya memisahkan tadi ya antara kepentingan politik begitu ya dengan memang profesional sebagai unit bisnis gitu ya, sebagai sebuah usaha yang memang ya dia baru akan bisa bicara soal efisiensi, produktivitas, ya efektivitas itu kalau sebetulnya memang agak berjarak lah, katakanlah berjarak lah gitu ya, berjarak Ya. dengan urusan-urusan politik ya, itu yang sebetulnya yang menurut saya juga penting ya, terlepas dari bahwa nanti tentu harapannya dia bisa memberi kontribusi lebih begitu Mas Pras kepada perekonomian ya. Baik, lantas yang membedakan dari super holding kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan holding BUMN yang sudah dibentuk ini Pak Toto, ini lebih mengarah ke mananya nih Pak? Ya, jadi sebetulnya nanti bentuk super holding seperti yang kita kenal ya, Hmm, misalnya dalam konteks Malaysia memiliki Khazanah atau Singapura dengan Temasek ya. oke. Jadi holding itu sebetulnya adalah sebagai suatu organisasi unit independen ya, Hmm, sebagai suatu korporasi yang kemudian mereka melakukan pengelolaan atas seluruh hmm, perusahaan-perusahaan negara ya. oke. Jadi kalau kita simak di Malaysia atau di Singapura tidak ada Hmm, Kementerian BUMN, yang ada adalah super holding baik Khazanah di Malaysia maupun Temasek ya di Singapura ya. Nah, jadi menurut saya rodanya arahnya itu sebetulnya adalah dengan sudah ada misalnya ada 10, 11 apa namanya holding company BUMN yang sudah dibentuk, hmm, nanti arahnya rumahnya ke depan sebetulnya kita akan membuat semacam badan tadi ya sebagai pengelola atau sebagai cikal bakal super holding seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi hmm. nanti badan inilah yang akan menjadi pengelola keseluruhan holding company yang sudah ada di dalam konteks pembentukan holding-holding BUMN selama ini begitu ya. Juga termasuk mengelola perusahaan-perusahaan yang memang cukup besar dan relatif belum membentuk holding sendiri. Nah, jadi tinggal nanti membedakan saja kira-kira mana holding yang nanti akan diarahkan menuju model yang betul-betul dia akan mencari keuntungan sepenuhnya ya. Iya, Jadi iya, motifnya adalah komersial begitu, iya. dan mana holding yang betul-betul memang fungsinya lebih ke arah yang strategik, juga memperhatikan Hmm, aspek-aspek kaitannya dengan soal public service obligation ya. iya, Jadi iya. kalau dalam contoh di Malaysia di Khazanah itu misalnya memang mereka bagi dua seperti itu ya. Hmm, Tinggal nanti dibedakan saja target return-nya. Jadi kalau target return untuk kelompok BUMN yang betul-betul fully komersial itu tingkat return-nya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok BUMN strategik yang juga melayani kebutuhan
halayak begitu, publik, Oke. dengan target return yang relatif lebih rendah dibandingkan yang komersial ya. Jadi tinggal model pengelolaan nanti seperti apa yang akan dikelola dalam konteks badan pengelola BUMN di Indonesia tadi. Baik, dari sisi timing apakah sudah tepat, kemudian tantangannya apa saja, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Toto dan juga Mas Eko. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia, dan juga Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Nah, menyikapi kondisi seperti saat ini begitu, Pak Toto, berarti timingnya ini sudah tepatkah kalau memang tahun depan begitu akan dibentuk, kemudian tantangan yang dihadapi apa saja? Atau justru lebih mudah kalau Anda katakan sebelumnya bahwa ini sebenarnya wacana yang sudah ada sejak dulu? Silakan. Ya, menurut saya apakah nanti akan segera menjadi bentuknya badan begitu ya, kemudian model kementerian dihilangkan, tentu kita belum tahu ya apakah nanti akan seperti itu. Tapi menurut saya sih memang perlu ada semacam masa transisi yang cukup ya. Jadi misalnya kalau mungkin nanti nomenklaturnya menjadi Kementerian BUMN garis miring ya, Badan Pengelola BUMN kan itu juga bisa ya, di mana fungsi policy making sementara ini mungkin ada di kementerian, tapi nanti kemudian secara perlahan akan dilimpahkan seluruhnya kepada badan tadi ya. Sehingga dalam Oke. jangka panjang ini Badan Pengelola BUMN betul-betul akan menjelma menjadi super holding company-nya untuk pengelola BUMN di Indonesia ya. Sehingga dengan cara yang agak lebih smooth ini mudah-mudahan sih tidak membuat kaget dari sisi pengelolaan BUMN bagi seluruh BUMN yang sekarang memang sudah dikelola dengan model seperti model birokrasi seperti saat ini ya. Nah, tinggal memang masalahnya adalah nanti ke depan pengelolaan ini kan tentu harus menyangkut juga aspek-aspek terkait dengan soal governansi ya, terkait dengan soal Oke. tata kelola gitu ya. Jadi bagaimana itu nanti kemudian bahwa kalau sudah menjelma menjadi badan, praktek-praktek governansinya akan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah good corporate governance yang harus ada begitu ya. Jadi sebagai Baik. contoh misalnya ya, Hmm. kalau kita lihat nomenklaturnya di Khazanah di Malaysia, maka chairman dari Khazanah itu ex officio langsung dijabat oleh Perdana Menteri ya. Jadi Oke. siapapun Perdana Menteri di Malaysia, dia pasti akan menjabat sebagai chairman-nya Khazanah. Tujuannya apa? Tujuannya tentu supaya tadi ya, menghindarkan seminimal mungkin tanda petik intervensi-intervensi yang tidak diinginkan, itu langsung bisa di veto misalnya ya, karena chairman-nya adalah Perdana Menteri. Jadi kalau badan misalnya nanti kemudian langsung di bawah presiden, maka harapannya juga tentu presiden bisa menjaga aspek-aspek terkait dengan tata kelola ini dengan cara yang lebih baik ke depannya. Baik, Pak Toto. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana, Mas Eko, Anda melihat begitu dengan dibentuknya nanti super holding, kemudian lebih ke arah mana sih sebaiknya posisi dari badan ataupun lembaga nanti akan mengelola holding-holding perusahaan-perusahaan milik pemerintah? Iya, kalau ke arah mana tentu kita harapkan nanti ini pertama sebetulnya kalau kita lihat ya track record dari BUMN itu sendiri ya dari beberapa waktu ini kita bisa melihat ada peningkatan, tapi kita merasakan ya untuk ekonomi Indonesia yang sangat besar ini belum cukup begitu karena sebetulnya Oke, aset kita juga lebih besar dari Temasek gitu ya. Jadi dan ini tapi kan ini negara besar gitu ya sehingga ya. memang butuh pengelolaan yang lebih ini greget lagi kira-kira gitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau kemudian menjadi super holding, gregetnya ini ada gitu. Tapi bukan pada aspek politik ya, tapi lebih kepada benar-benar menunjukkan profesionalisme begitu. Nah, yang kita harapkan sebenarnya semacam itu. Jadi adanya perampingan, efisiensi begitu ya. Terus kemudian pembentukan holding-holding yang nanti kepalanya atau ujungnya itu adalah super holding begitu ya. Itu bisa katakanlah mewadahi ya aspirasi masyarakat untuk bisa lebih memastikan bahwa BUMN itu ya lebih efisien, inovatif begitu ya dan tentu saja ya biasanya itu apa istilahnya trade off-nya itu dengan aspek fungsi strategisnya sebagai PSO begitu dan di sisi lain cari keuntungan. Nah tadi Pak Toto sudah ngasih clue gitu ya bahwa ya tentu yang bisa lebih domain ke keuntungan ya nggak apa-apa gitu ya ke arah keuntungan. Nah yang satu lagi yang sifatnya memang harus juga mendorong peran dari kehadiran pemerintah melalui PSO yaitu tetap ada begitu. Nah, tapi sebetulnya kalau menurut saya keseluruhan dari pengelolaannya tadi itu memang harus orang-orang profesional ya supaya nanti benar-benar aspek efisiensi dan produktivitas itu benar-benar bisa ditampilkan lebih lebih greget lagi gitu ya, lebih signifikan lagi begitu Mas Pras. Oke. Dari sisi sektor-sektornya yang paling seksi, yang paling potensial begitu, Mas Eko, di mana nih kalau kita bicara mengenai mungkin skala prioritas untuk membangun super holding dari holding-holding BUMN yang ada di dalamnya?
Kalau bagi saya sih ini mungkin kita harus mengaitkannya juga dengan arah visi dan misinya presiden ya, karena kan ini kebetulan pemerintahan baru begitu. Ya. Pertama ya pangan dan energi itu tentu saya sangat quote and quote sangat signifikan ya, katakanlah untuk bisa ini ke depan lebih dikelola secara lebih profesional lagi begitu. Dan ada contoh menarik tadi ya disebut oleh IDX ya, bahwa di sektor keuangan tuh perbankan tuh tadi ada beberapa yang dapat penghargaan internasional ya Ya. levelnya. Kuncinya sebetulnya di dalamnya itu coba lihat perbankan itu orang-orang yang melingkupinya, komisarisnya dan yang lain-lain itu sangat profesional gitu. Hmm. Tidak main comot dari partai gitu ya. Semua diseleksi ya. Kalau mau jadi komisaris ada tahapannya di OJK ya atau Bank Indonesia begitu. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya diperlukan juga di yang lainnya ya, di sektor pangan Oke. tadi, sektor energi begitu ya, perkebunan. Nah, itu sebetulnya kalau Ya. bisa dilakukan semacam itu, nah itu akan bagus gitu karena benar-benar the right man on the right place gitu loh. Bukan lagi ini ya, katakanlah aspek yang sangat political heavy ya di dalam Hmm. penempatan-penempatan orang-orang yang sebetulnya ya kadang-kadang kita juga pertanyakan ya, Ya, ya. kenapa ada orang ini di dalam komisaris PTX, PTY, kira-kira gitulah ya. Hmm. Baik, nah Pak Toto, bagaimana upaya untuk menjaga governance seperti yang Anda sampaikan begitu? Langkah-langkah ataupun strategi apa saja yang benar-benar akhirnya nanti super holding ini benar-benar profesional, kemudian efektif, efisien, dan benar-benar juga memberikan dampak yang luar biasa juga buat masyarakat, kemudian negara dan perusahaannya sendiri. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Toto Pranoto dan juga Mas Eko Listianto. Nah, bicara mengenai governance ini Pak Toto, lantas bagaimana berdasarkan pengamatan dan pengalaman Anda begitu, seperti apa nanti, siapa saja sih yang mungkin nanti akan pas begitu sosok yang memang akan membawahi banyak holding BUMN sehingga kinerjanya sesuai dengan target dari pemerintah sendiri. Ya, menurut saya memang badan ini kan harus profesional ya. Jadi Hmm. dalam arti seperti ini. Jadi pengelolanya itu betul-betul memahami arah ya, apa yang Hmm. harus dikerjakan dengan pengelolaan state-owned companies ke depan ya. Oke. Dalam konteks ini sebetulnya Kementerian BUMN mungkin dari beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan proses seleksi yang cukup ketat sebetulnya ya. Jadi fit and proper test untuk para calon pengelola atau BOD dari BUMN ya. Cuman masalahnya memang fit and proper test itu belum dilakukan sepenuhnya untuk calon dewan pengawas atau dewan komisaris begitu ya. Sehingga hal ini kadang-kadang menimbulkan kontroversi penunjukan orang-orang di posisi dewan komisaris tadi. Nah, jadi saya kira kalau ke depan nanti proses pemilihan orang-orang yang akan duduk ya dalam pucuk pimpinan di badan ini menganut ya prinsip fit and proper test tadi, saya kira memang pada akhirnya adalah orang-orang yang memang profesional ya, memiliki knowledge, memiliki pemahaman teknis ya, dan juga aspek-aspek terkait dengan soal responsibility kaitannya dengan praktek-praktek GCG, itulah yang nanti tentu akan dipilih ya. Oke. Dan jangan lupa juga bahwa ke depan kalau kemudian badan ini akan menjadi pengelola dari banyak korporasi state-owned companies besar ke depan, maka tentu juga kita tidak bisa resisten juga untuk melihat bahwa untuk kepentingan misalnya go international, maka merekrut ya misalnya para expatriate ya sebagai pengelola badan juga itu bukan hal yang tidak dimungkinkan. Jadi saya pernah hadir datang ke benchmarking ke Khazanah misalnya, dan saya melihat di Khazanah itu mereka juga meng-hire banyak sekali profesional expatriate ya untuk mengelola Khazanah sebagai super holding ya. Atau bahkan kalau kita lihat di Singapura di Temasek itu mantan-mantan CEO global companies juga bergabung di dalam boardnya Temasek ya. Jadi kita bisa dilihat di situ ada mantan CEO-nya Volvo, di situ ada mantan CEO-nya Royal Dutch Shell begitu ya. Perusahaan-perusahaan raksasa membantu bagaimana kemudian BOD-nya Temasek itu mengelola perusahaan, memberikan supervisi kaitannya dengan soal arah, direction, apa yang semestinya dikerjakan. Nah, jadi saya kira dengan adanya kumpulan tenaga-tenaga profesional, baik Ya, di ya. domestik maupun ekspor yang bisa nanti misalnya ya membantu pengelolaan badan ini, saya kira harusnya ke depan ini akan dikelola secara lebih profesional ya. Baik, Indef melihat bagaimana dengan digabungnya mungkin nanti akan ada pengelolaan dari sisi beberapa perusahaan-perusahaan holding BUMN dalam super holding. Di situ berarti kan kita lihat likuiditasnya juga melimpah, asetnya juga melimpah. Anda melihat bagaimana ini? Apakah benar-benar menjadi potensi yang sangat baik begitu bagi Indonesia ke depan?
Ya, kalau secara potensi, ya saya melihat ada ruang ya untuk bisa katakanlah meningkatkan katakanlah produktivitas lah yang sangat dituntut dari kehadiran BUMN ini, begitu Mas Pras ya. Oke. Tapi memang ini masih sebatas potensi begitu. Tentu bagaimana menjalankan dari potensi menjadi super holding ini nanti lebih penting begitu ya, karena ya kalau cuma digabung-gabung asetnya nambah, ininya Hmm. nambah ya, tapi maksud saya harus lebih kepada benar-benar nanti dengan misalkan nanti ya diisi oleh orang-orang profesionalitas di mana ada batas lah kira-kira gitu ya intervensi politik yang bisa dilakukan oleh katakanlah kepentingan politik. Nah, itu mereka punya kesempatan begitu ya untuk katakanlah bisa menunjukkan sebagai profesionalitas begitu ya, termasuk juga bagaimana mengelola laba, mendorong ekspansi bisnisnya begitu. Iya. Dan itu sangat diperlukan ya, karena sekarang kan juga konteksnya kadang-kadang juga profitnya gede tapi langsung di-store ke negara juga gede banget gitu, sehingga kadang-kadang nggak bisa berpikir untuk inovasi untuk bisa menambah katakanlah produktivitas ya di internal BUMN ini masih terjadi sebetulnya. Tantangan lebih kalau dari global sendiri bagaimana, Mas Eko? Ya, nah ini yang menarik ya Hmm. sebetulnya ya. Kalau kita konsepkan super holding ini memang dalam dimensi globalnya, tantangan global di tahun depan juga tidak ringan begitu. Memang the Fed sudah mulai turun suku bunga yang menjadi salah satu concern ya ekonomi global begitu. Tapi ada persoalan-persoalan lain ya, misalkan kayak aspek geopolitik ya ternyata kan masih panas sampai hari ini Ya. di beberapa sektor gitu ya. Terus kemudian juga isu-isu seputar energi ya, isu terkait pangan itu juga masih menjadi salah satu challenge begitu. Nah, tetapi justru mungkin dengan nanti ada super holding ini, catatannya diisi orang profesionalitas, mereka kan tahu bagaimana dunianya begitu, tahu banget bagaimana sektor itu harus berkembang begitu. Nah, kalau itu dilakukan, saya rasa kok kita mampu ya melewati challenge-challenge yang terjadi di perekonomian global begitu, Mas Pras. Tapi Baik. sekali lagi katanya harus orang-orang profesional ya. Kalau orang-orang politik memang nanti oke, orang politik profesional itu pun juga masih akan jadi isu reputasi di dalam BUMN nanti gitu. Jadi Oke. ya supaya langkahnya lebih lincah menurut Ya. saya sih cari saja orang-orang profesional ya, di Indonesia banyak lah saya rasa ya, di BUMN banyak begitu. Baik, terakhir, Pak Toto, optimisme Anda sendiri terkait dengan super holding begitu yang akan dibentuk tahun depan? Ya, saya sih sebetulnya ini sudah berpikir sudah dalam konteks yang cukup pas begitu ya, Hmm. dengan roadmap dari awal yang dibuat untuk bagaimana BUMN kita ke depan lebih punya daya saing begitu ya. Jadi buat apa kita punya banyak BUMN tapi kalau kemudian daya saingnya lemah. Hmm. Jadi dengan proses yang sudah dikerjakan selama ini Ya. berbagai macam transformasi sudah dikerjakan Hmm. dan ujungnya tentu kita akan bisa melihat ya apa yang harus sebaiknya dilakukan supaya berbagai macam program transformasi yang sudah dijalankan itu bisa mendapatkan ultimate goal-nya bahwa daya saing BUMN kita meningkat. Maka saya kira super holding ini ya bisa menjadi salah satu jawaban. Badan itu bisa dikelola secara profesional dan kemudian nanti arahnya seperti yang kita lihat bagaimana kemudian Temasek di Singapura atau ke sana di Malaysia bisa bangkit menjadi kekuatan yang tidak hanya dominan di pasar lokal, di pasar tapi juga masuk ke pasar regional dan pasar global. Saya kira itu harapan ke depannya. Baik, Pak Toto, terima kasih juga atas informasi analisis yang sudah Anda sampaikan terkait dengan pembentukan Super Holding Indonesia di tahun 2025 mendatang. Semoga itu memang menjadi jawaban banyak pihak begitu. Yang penting adalah diisi oleh orang-orang yang profesional. Kalau sahabat saya garis bawahi dari pernyataan Pak Toto juga Mas Eko Listianto. Terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Toto, Mas Eko, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih.